Di tengah riuhnya keramaian, pernahkah tiba-tiba jantungmu berdebar, napas memburu, ingin lari seolah ada ancaman tak terlihat? Itu bukan sekedar perasaanmu. Jantung berdebar kencang, napas memburu, pikiran kalut. Otakmu di momen itu mengira ada predator. Predator di zaman modern. Ini bukan karena kamu lemah, bukan sekedar introvert. Ini adalah suara naluri purba dari jutaan tahun evolusi manusia. Tapi, kenapa naluri? Otak purba mula yang diprogram. Ribuan tahun lalu, setiap wajah asing bisa berarti ancaman nyata atau perebutan sumber daya. Di hutan belantara, keramaian berarti hilangnya kontrol. Mudah tersesat. Target empuk bagi predator yang mengintai. Naluri lawan atau lari kita aktif seketika. Amigdala di otakmu menjerit bahaya, bahkan saat kamu di tengah hiruk-pikuk modern. Namun, ada. Contohnya, coba bayangkan KRL di jam sibuk. Desak-desakan, bau, suara bising. Ya, ada hal lain. Serangan masif yang setiap hari kamu hadapi tanpa sadar. Ini jauh lebih personal dan lebih menghancurkan. Ruang pribadimu bagai benteng pertahanan. Ketika keramaian merangsek, benteng itu roboh. Sistem sarafmu bereaksi drastis. Detak jantung melonjak, napas sesak, otot menegang. Tubuhmu bersiap tempur, padahal ancamannya hanya desakan manusia. Ini bukan cuma naluri. Otakmu diserbu, dihantam badai informasi sensorik yang brutal. Dalam hitungan detik, kamu kewalahan. Suara gemuruh, obrolan pecah, klakson, teriakan, musik dari segala arah. Semua bertabrakan. Kamu terjebak dalam neraka pendengaran. Lalu bau, keringat, asap, parfum campur aduk. Serangan indera penciuman yang bisa bikin mual atau panik tanpa sebab. Sentuhan yang tak sengaja, dorongan, gesekan. Setiap kontak fisik adalah pelanggaran yang menambah beban mental dan sensorikmu. Tahukah kamu, otak kita hanya sanggup memproses sekitar 11 juta bit informasi per detik. Di tengah keramaian, angka itu meledak jadi terjebak banjir rangsangan. Kamu kehilangan fokus, merasa terpecah belah, seperti sistem yang crash. Bagi sebagian, ini bukan cuma ketidaknyamanan. Ini serangan kecemasan sosial atau agorafobia, ketakutan pada tempat yang sulit dihindari. Terjebak, hilang kendali, takut dihakimi. Kombinasi maut ini menyulut api kepanikan di dalam jiwamu. Namun, apa yang terjadi selanjutnya bisa mengubah. Introvert memang lebih rentan, energinya cepat terkuras. Tapi jujur, bahkan ekstrovert pun punya batas. Setiap orang butuh jeda. Tapi ada sisi lain dari keramaian yang jarang dibahas. Sebuah kekuatan tersembunyi, lebih berbahaya dari yang kamu kira. Di tengah masa, identitasmu lenyap. Kamu bukan lagi siapa, tapi hanya bagian dari mereka. Ini mengikis rasa dirimu. Emosi menular bagai wabah. Kegembiraan bisa jadi histeria massal. Ketakutan bisa memicu kepanikan yang tak terkendali. Secara neurologis, amigdala, pusat alarm di otakmu, menyala merah terang di tengah keramaian. Berteriak bahaya. Sementara korteks prefrontal, bagian otak untuk berpikir jernih, meredup. Logikamu lumpuh, diambil alih badai emosi. Dan yang akan kau sadari berikutnya. Inilah mengapa kita sering bertindak di luar nalar. Lebih panik, kurang rasional. Tubuhmu mengambil alih kendali. Hormon stres membanjiri tubuh. Kortisol, adrenalin melonjak. Kamu siap bertempur atau kabur, bahkan hanya untuk membeli kopi. Sejarah kita mencatat, keramaian selalu ada. Dari pasar kuno yang riuh, hingga upacara adat yang sakral. Bahkan di masa itu, keramaian. Bayangkan, ziarah ke Borobudur atau Prambanan. Ribuan peziarah berdesakan. Rasa kebersamaan mungkin tercipta, tapi tekanan tak kasat mata, sensorik yang membanjiri. Di Keraton Mataram,
Kemegahan upacara justru menciptakan atmosfer tekanan. Setiap gerakan diatur, setiap individu merasa diawasi. Sebuah keramaian yang memaksa kepatuhan. Lalu, bagaimana kita bertahan di tengah dunia yang tak pernah berhenti ramai? Di kota-kota yang tak pernah tidur, di mana keramaian. Jakarta adalah contohnya. Mal di akhir pekan bukan cuma tempat, tapi medan perang sensorik yang menguras energi. Antrian konser, festival, acara olahraga. Awalnya euforia, bisa berubah jadi kecemasan hebat. Beban energi yang tak main-main. Demonstrasi dan protes, simbol kekuatan kolektif. Tapi juga momen di mana individu merasa paling rentan dan terjebak dalam arus massa. Mencari ruang kosong, kini adalah kemewahan. Sebuah perjuangan harian yang senyap bagi jutaan jiwa di megalopolis ini. Ironisnya, teknologi yang katanya menghubungkan, kini jadi benteng terakhir kita. Layar smartphone jadi satu-satunya pelarian mental. Kita bersembunyi di balik notifikasi, mencari ketenangan virtual di tengah badai kekacauan nyata. Namun, apakah ini benar-benar solusi atau hanya ilusi? Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita ditakdirkan hidup dalam siklus stres tak berujung ini? Atau ada jalan keluar? Memahami insting purba ini adalah langkah pertama. Kenali batas dirimu. Ini bukan kelemahan. Ini adalah alarm alami. Ciptakan strategi. Irbat peredam bising. Fokus pada satu titik. Atau sekadar tarik nafas dalam-dalam. Kendalikan yang bisa kau kendalikan. Ingatlah, dirimu adalah sistem kompleks, sensitif, berhak atas ruang dan ketenangan personal. Terkadang, yang kita butuhkan hanyalah kesunyian, sebuah momen jeda, sebuah pelukan dari ruang dan waktu tanpa gangguan. Hormati naluri purba yang terus berbisik di kepalamu. Ia bagian tak terpisahkan dari siapa kita. Sebuah warisan evolusi. Keramaian bukan hanya kumpulan orang, tapi cerminan abadi dari evolusi kita. Sebuah ujian konstan bagi jiwa dan raga. Dari hutan belantara purba hingga gedung pencakar langit, perjuangan manusia menemukan kedamaian tak pernah berakhir. Mungkin kita membenci keramaian, bukan karena kita lemah, melainkan karena kita sangat manusiawi. Begitu kompleks, begitu peka, makhluk yang haus koneksi, namun juga merindukan ruang, kebebasan, ketenangan personal yang tak ternilai. Misteri telah terkuak, tapi perjalanan memahami diri tak pernah usai. Kini, pertanyaannya untukmu. Di tengah dunia yang makin padat ini, bagaimana